Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bang Hu 94 Channel. Di sini sekarang saya akan mengupdate pembangunan gedung Menara Tu Sudirman ya. Yang sekarang proyeknya sedang masih berlangsung, masih berjalan. Kita akan lihat progresnya seperti apa untuk pembangunan gedung ini. Nah, ini gedung ini ada di belakang saya ya. Kita lanjut ke prosesnya ya. Iya teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sekarang saya sedang berada di depan proyek pembangunan gedung Menara Oasis Sentral Sudirman ya, atau yang sekarang disebut Menara Tu Sudirman. Nah, ini saya akan mereview pembangunan progres menara ini ya, yang sudah berjalan kurang lebih hampir setahun ya teman-teman ya. Nah, ini penampakan dari proyek gedung Menara Oasis Sentral Sudirman yang sudah dalam tahap pembangunan ya, sudah mencapai titik pembangunannya itu sudah sampai pembuatan pilar ya. Nah, waktu itu saya update pilarnya itu waktu itu masih 3 lantai ya. Sekarang sudah mencapai lantai ke-5. Nah, ini ada mobil truk ya yang mengangkut barang material ya. Mobil truk mengangkut barang material untuk pengiriman bahan-bahan pembangunan gedung ini. Dan kita lihat di sini tower frame ini terdapat ada 6 buah tower frame ya. Tower frame itu modelnya model climbing crane ya, enggak tower frame ya, karena ini posisi pembangunannya ini lahannya sempit ya. Sebelah kiri kanan gedung ini terdapat gedung-gedung tinggi yang nggak bisa bebas untuk memutar tower crane ya, makanya modelnya ini pembangunannya itu memakai climbing crane semua. Jadi tower crane itu bentuknya agak ke atas ya, nggak lurus berbentuk L ya, dia agak lebih ke atas. Nah, ini kita lihat di sini ada beberapa pekerja yang sedang melakukan pekerjaannya ya. Nah, ini ada material banyak banget, ini materialnya ini ada baja-baja, bracket. Nah, ini baja-baja bakal ini ya, cover pilar ya, ini ya, dan papan pilarnya ya. Nah, ini udah mencapai lantai 5 sepertinya nih teman-teman ya. Nah, tower crane sedang bekerja ya. 2 buah tower crane besar, dan di sini juga ada terdapat 3 tower crane ya, di gedung tower 1 dan tower 2 ya. Total ada 5 tower crane ada 7 tower crane ya teman-teman. Ini di tower 1. Gedung ini terdiri dari 65 lantai ya teman-teman ya, dengan ketinggian kurang lebih 340 meter teman-teman. Merupakan gedung yang ikonik yang dibangun ramah lingkungan. Ya, alhamdulillah hari ini cuacanya cerah ya teman-teman ya. Jadi kita bisa mengupdate pembangunan gedung ini setiap selang sebulan sekali ya. Mungkin saya akan pantau terus pembangunan gedung ini sebulan sekali, bagaimana progres proyeknya itu berjalan lancar dan terlaksana dengan baik ya teman-teman ya. Nah, ini untuk tower ini kita lihatnya udah berapa lantai nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah 6 lantai teman-teman ya di tower 1 ya. Dia untuk pilar ini sepertinya udah mau memasuki lantai ke-6. Nah, ini untuk progresnya ini lagi pemasangan pilar untuk naik ke atas lagi ya teman-teman ya. Menggunakan beton-beton rangka besi yang sedang dibentuk untuk tiang-tiang pilar. Ini tiang-tiang pilar ini juga sepertinya gede-gede banget ya teman-teman ya. Sekitar ukuran ya mungkin 2 meter
kali 1 meter nih ya di tiangnya ini. Ini kita lihat ini mobil truk ini mengangkut materialnya full itu ya. Untuk masuk wilayahnya ini juga sekarang udah agak sempit ya, jadi agak ini ya, molnya juga belum bisa ternyata pakai lebih keren diseret gitu ya, untuk pengangkutannya itu ya. Nah, kita lihat ada beberapa pekerja yang sedang memasang tiang-tiang. Ya mungkin dengan dibantu beberapa tower crane banyak ini, proyek ini cepat ya pembangunannya. Karena kita lihat ini di sini ini udah lantainya ini sudah cepat ya. Dan dulu kita lihat masih sebagai ground floor dasar itu ya, baru pemasangan itu. Sekarang udah hampir sebulan ini sudah seperti ini teman-teman ya. Semakin cepat juga pembangunannya ya teman-teman ya. Ya di Jakarta ini ada beberapa proyek pembangunan gedung-gedung lain ya teman-teman ya. Seperti yang dekat kawasan Monas itu ada 2 tower pembangunan ya, itu nanti juga saya akan update lagi. Terus dekat Senayan ada pembangunan juga, dan juga dekat kawasan Selipi, kawasan Casablanca, dan juga kawasan Cawang itu ada beberapa pembangunan gedung tinggi itu di sisi kiri kanan jalan Gatot Subroto ya teman-teman. Proyek ini merupakan kerjasama proyek PT Mitsubishi dengan PT Taspen ya teman-teman ya, dan semoga cepat ya hingga terlaksana pembangunan gedung yang direncanakan gedung tinggi terbaru di kawasan segitiga emas ini ya. Di belakang ini kita lihat ada gedung BNI 46 ya, yang begitu megahnya ya, tingginya kurang lebih 262 meter, merupakan gedung pencakar langit yang tahan lama ya. Nah ini kita lihat secara dekat ya seperti ini ya. Materialnya banyak banget teman-teman ya. Ini tiang pilar ini, penyangga ini banyak banget teman-teman. Dia model pembangunannya ini nggak per ini ya, nggak per satu blok beton kotak seperti kayak Indonesia One ya. Indonesia One itu dibangun tengahnya dulu, jadi dia pakai, kalau Indonesia One itu pakai kerangka baja ya, kalau ini langsung kerangka cor beton. Jadi dia nggak ada bangunan pusatnya itu ya, di tengah itu yang nanti tinggal kerangka besinya itu tinggal menyambungkan ke bagian blok tengah itu, supaya lantainya itu tinggal naik aja ya rangka bajanya yang kelilingnya dari gedung utamanya itu ya teman-teman ya. Nah, kalau ini gedung ini langsung model ini pembangunannya langsung beton cor itu ya, dari lantai bawah sampai lantai 5 ini. Kita lihat dulu juga ke depannya ya, apakah ini bakal tiang utamanya juga, kita juga nggak tahu juga ya, karena ini baru masuk lantai 5 dan lantai 6. Mungkin kalau ke 10 lantai sudah kelihatan nih teman-teman. Ya cuacanya ini juga emang pembangunan kurang mendukung juga ya, karena kadang-kala hujan lama ya, jadi agak sebentar proyeknya ya. Ya ini sekarang hari ini pagi ini masih panas banget teman-teman. Ya mudah-mudahan dengan cuaca yang panas ini akan cepat selesai ya, untuk kendala pengerjaan pengecorannya itu ya. Ya pasar cuaca itu mempengaruhi pembangunan gedung ya teman-teman ya. Jadi kalau cuacanya hujan terus ya, untuk pemasangan di lantai-lantai atas itu ya riskan juga ya, mungkin ada bahaya petir atau apa gitu ya. Jadi mudah-mudahan dari cara ini proyek ini bisa berjalan dengan lancar.
Ini terlihat ada beberapa pekerja di lantai basement ini sebenarnya sepertinya ya. Beberapa pekerja proyek sedang memasang pelapnya sepertinya teman-teman ya. Ya teman-teman, sebelum melanjutkan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bila tahu tentang proyek ini silahkan isi di kolom komentar ya, apa pendapatnya gitu ya, masukannya gitu, progresnya ini proyeknya ini seperti apa teman-teman. Menara Sudirman, Menara Oasis Sentral Sudirman merupakan gedung pencakar langit hemat energi yang kelak akan menjadikan gedung ini sebagai ikon terbaru di kota Jakarta ya. Terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Jadi kalau kalian naik kereta KRL turun di stasiun Sudirman ya, tinggal nyebrang ke atas itu sudah terlihat proyek pembangunan gedung Oasis Sentral Sudirman ini ya teman-teman ya. Ya proyek ini emang sudah lama ya direncanakan ya, tapi tahun ini mungkin baru terlaksana ya. Ya mudah-mudahan proyek ini nggak mangkrak ya seperti gedung Indonesiawan ya. Indonesiawan itu juga gedungnya tanggung gitu teman-teman ya, yang sudah mendekati finish malah terbengkalai ya. Mudah-mudahan lanjut juga ya. Ya yang kita tahu gedung ini merupakan gedung masa depan di kota Jakarta ya, salah satu gedung masa depan yang akan berada di kota Jakarta, yang akan memenuhi panca langit di kota Jakarta ya, dengan gedung-gedung tingginya teman-teman. Ya proyek ini direncanakan pembangunannya itu selesai di tahun 2030 ya. Kurang lebih 6 tahun pengerjaan proyek ini selesainya teman-teman ya. Ini pilar-pilarnya ini emang sudah lumayan ya teman-teman ya, sudah full excited ya. Menara Sudirman ya. Ya kita lihat aja progresnya teman-teman ya.
Ya, proyek ini masih berlanjut, dilanjut gitu ya proyeknya. Jangan sampai mangkrak. Ya, Jakarta ini emang sedang lagi banyak pembangunan ya teman-teman ya. Jakarta ini gedung-gedung pencakar langitnya ini menyebar gitu. Jadi enggak satu komplek ya. Jadi dari Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan, Jakarta Pusat terutama ya, dan juga kota satelit ya seperti Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi juga itu mulai banyak pembangunan gedung-gedung tinggi atau gedung pencakar langit ya teman-teman. Ini kalau dilihat dari dekat ini lebih ini ya, benar ya, untuk kelihatan pekerjaan seperti apa ya. Ini sebenarnya untuk ketinggian lantainya ini kurang lebih hampir 3,5 meter ya teman-teman. Nah, kita lihat dari posisi para pekerja yang berdiri ini aja, ini tiang ini tinggi banget nih teman, satu lantai ini. Apa ini lantai utama ya, mungkin ya bisa 3 meter atau 4 meter ini. Malah tadi kita lihat yang lantai bawahnya itu kayaknya lebih dari 4 meter sampai 5 meter untuk di ground floor-nya ya. Ya, kita lihat proyeknya ini ya. Ini di lantai atas juga ini banyak pekerja yang sedang memasang tiang-tiang pilar. Nah, ini ada tower crane yang sedang menarik ya, mengangkat material untuk dipasangkan ke pilar-pilar itu. Di sini merupakan kawasan masa depan ya, di kawasan depan atau kompleks Wisma 46. Ini ada pemasangan dari papan pilar dengan sebuah tower crane ya. Mudah-mudahan di akhir tahun ini sudah kelihatan ya bangunannya ya, sudah mencapai lantai 10 atau lantai 15 atau lantai 20 ya mudah-mudahan ya. Dan sudah dalam 2 bulan ini aja sudah mencapai lantai 6 teman-teman. Untuk set plan proyek ini terdiri dari ini ya, Sudirman Privat atau ruang privat presiden ya, ada Sudirman Place, ada Andes Jakarta, ada retail juga di sini dilengkapi dengan ada promenade, ada Active Park, ada taman ya, terus ada Oasis Park, taman Oasis, dan ada Resident Drop Off. Bangunan ini terdiri dari 2 tower, privat residen dan juga commercial building ya. Total luas gedung ini 3,3 hektar ya teman-teman. Dan di tiap bangunan ini terdiri dari 335 unit, jadi dari penthouse, skytrace unit, ada terdiri dari, ada kamarnya ada
tipe 2 kamar, 3 kamar, dan per kamar ya. Ya emang tower ini tower apartemen ya teman-teman ya, tower bukan gedung perkantoran ya, jadi termasuk apartemen tertinggi di Jakarta nanti masa depan ya. Dan untuk master plan untuk penambahan areanya itu ya, ada ruang parkir ya, terus juga ada jogging track, ada taman oasis dan taman aktif ya. Untuk lantainya ini untuk fasilitas yang lain mungkin ditambah, nanti dibangun ada infinity pool, ada indoor pool, ada kids pool, anak ya, ada indoor children, ada playground, ada cafe, ada lounge, ada golf simulasi ya, dibangun juga di sini ya. Ada entertainment room, ada gym, yoga, dan ada juga studio ya teman-teman ya, untuk di lantai 3 sampai 5 ya. Dan untuk di lantai 6 sampai lantai 57 merupakan apartemen ya, yang terdiri dari tipe 2 kamar, tipe 3 kamar, dan tipe 4 kamar. Untuk di lantai 42 nanti akan difasilitasi ada lifestyle fasilitas ya, town hall, ada ski place, ada cigar, ada lounge, ada ski lounge, ada wine chiller ya, ada private dining room, ada hair and nail, ada salon spa ya di lantai 42 ya, ada perpustakaan juga ya, library, dan juga ada ruang meeting room ya. Dan untuk di lantai 59 sampai lantai 70 itu digunakan sebagai penthouse ya. Ya, fasilitas apartemen ini sudah lengkap ya teman-teman ya. Jadi ada infinity pool, ada cafe, lounge, ada game pool indoor, children playground, ada pool equipment game golf simulasi ya, ada entertainment room, yoga, dan studio. Untuk lifestyle fasilitasnya juga ada town hall, ada ski place, ada chicken lounge, ski lounge, event killer, private dining room, air room, spa, library, dan meeting room. Untuk outdoor fasilitasnya ya ada jogging path, ada tenis, ada purpose court ya, Sudirman. Ya mungkin sampai sini videonya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.